Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Alexander dari kelas Ekonomi Syariah 2B. Di sini saya akan menjelaskan peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang kedua adalah peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Dan yang ketiga adalah implementasi prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang pertama adalah larangan riba atau bunga. Riba adalah peningkatan jumlah utang yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo, melebihi jumlah pokok pinjaman yang dalam konteks ekonomi konvensional dikenal sebagai bunga. Dalam Islam, riba dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan pihak peminjam dan menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi, mempromosikan keadilan sosial, dan memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kesejahteraan bersama dan harmoni sosial. Prinsip yang kedua adalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui mekanisme redistribusi kekayaan. Zakat tidak hanya merupakan bentuk ketaatan spiritual dan ibadah kepada Allah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang signifikan dalam masyarakat Islam. Dengan mewajibkan umat Islam untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka, zakat memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang, tetapi didistribusikan kepada mereka yang kurang beruntung, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlibat hutang. Melalui zakat diharapkan tercipta keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan solidaritas antar sesama umat manusia. Prinsip yang selanjutnya yaitu kerjasama dan persaudaraan atau ukhuwah. Islam mendorong kerjasama dan persaudaraan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, yang tercermin dalam prinsip-prinsip seperti syirkah atau kemitraan dan mudharabah atau kerjasama usaha. Prinsip syirkah mengajarkan pentingnya kemitraan di mana dua atau lebih pihak bersepakat untuk menggabungkan modal dan usaha dalam mencapai tujuan bersama dengan pembagian keuntungan yang adil. Sedangkan mudharabah adalah bantu kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal sementara pihak lain menyediakan keahlian dan tenaga, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan. Kedua prinsip ini tidak hanya memperkuat solidaritas dan kepercayaan antar sesama, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. Prinsip keempat, keadilan. Al-adil. Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam Islam yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil dan setara, tanpa adanya eksploitasi atau ketidakadilan.
Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, integrasi, dan kejujuran dalam semua transaksi ekonomi, baik dalam perdagangan, pemberian upah, maupun pembagian kekayaan. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika keadilan ditegakkan, sehingga semua pihak dapat menikmati hasil dari kerja keras dan kontribusi mereka secara profesional. Prinsip yang terakhir yaitu kesejahteraan sosial atau maslahah. Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Sistem ekonomi Islam dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkontribusi dan menikmati hasil dari pembangunan ekonomi. Ini dicapai melalui prinsip-prinsip seperti zakat yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, serta larangan riba yang bertujuan mencegah eksploitasi finansial. Selain itu, praktik-praktik seperti syirkah atau kemitraan dan mudharabah kerjasama usaha mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dalam perekonomian, memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara. Oke, yang selanjutnya adalah peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Yang pertama, penggunaan dan pengelolaan sumber daya masyarakat dalam ekonomi Islam bertanggung jawab untuk menggunakan dan mengelola sumber daya secara efisien dan adil, dengan tujuan utama memaksimalkan kemaslahatan bersama. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindar dari pemborosan, israf, dan mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa sumber daya alam dan ekonomi yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam praktiknya ini berarti melakukan pengelolaan yang bijaksana, merencanakan penggunaan sumber daya dengan cermat, dan memastikan distribusi yang merata sehingga semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Yang kedua adalah praktik bisnis yang adil. Masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan semua transaksi bisnis mereka yang mencangkup menghindari penipuan, penimbunan barang, dan spekulasi yang merugikan. Setiap individu dalam perekonomian diharapkan untuk berperilaku etis, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan kejujuran dan transparan, memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada semua pihak yang terlibat dalam esensial untuk membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis, menghindari praktik-praktik tidak adil seperti penimbunan dan penimbunan barang, memastikan bahwa harga tetap stabil dan wajar, mencegah kerugian yang tidak adil bagi konsumen. Yang ketiga adalah pelaksanaan zakat dan sedekah. Salah satu peran penting masyarakat dalam ekonomi Islam adalah pelaksanaan zakat dan sedekah. Zakat yang wajib diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, amil zakat, dan lain-lain, merupakan bentuk kewajiban bagi umat Islam untuk mendistribusikan sebagian dari kekayaan mereka. Sementara itu, sedekah yang bersifat sukarela juga dianjurkan sebagai cara untuk membantu mereka yang membutuhkan, menguatkan solidaritas sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu transaksi bisnis, memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan tanpa riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan adalah fondasi utama dalam ekonomi Islam. Transaksi bebas riba berarti menghindari segala bentuk bunga atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dari utang, yang bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari eksploitasi finansial. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam bisnis menekankan pentingnya kejujuran, transportasi, dan kesetaraan dalam setiap transaksi. Yang kedua yaitu konsumsi,
mengkonsumsi barang dan jasa dengan bijak tanpa melakukan pemborosan, dan memilih produk yang halal dalam prinsip-prinsip penting dalam ekonomi Islam. Hal ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral dalam pengelolaan sumber daya, serta pentingnya keberkahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk konsumsi. Dengan menghindari pemborosan, individu tidak hanya menjaga keseimbangan ekonomi pribadi, tetapi juga kontribusi terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang terlibat. Ketiga, investasi. Melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi dalam sektor real dan menghindari spekulasi yang merugikan, adalah penting dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan pada keberkahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan. Investasi dalam sektor real, seperti investasi dalam bisnis yang bergerak dalam produksi barang atau jasa yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dipandang secara yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kekayaan. Yang terakhir, sosial. Aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan melalui zakat, sedekah, dan wakaf adalah esensi dari nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Dengan memberikan zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, individu dapat menyisihkan sebagian kekayaan mereka untuk didistribusikan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang membutuhkan, sehingga memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi, kontribusi positif bagi masyarakat, dan membantu meningkatkan kesejahteraan bersama. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Di dalam video ini mungkin banyak sekali kekurangan, maka dari itu saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan saya harapkan bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.